Hai, Shalom, salam hikmat, tetap jadi berkat. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Ingat, pandemi belum berakhir. Taat, selamat. Oke, kita lanjut. Teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas satu topik yang menurut teman-teman mungkin biasa, di kalangan orang ramai yang mungkin biasa, tapi bagi saya ini perlu kita memberikan perhatian sedikit pada topik ini. Apa itu? Pada saat kita mendaftar Facebook, yang mungkin pengguna saat ini yang baru akan mendapatkannya. Tapi kalau mungkin teman-teman yang pengguna Facebook yang sudah lama dari tahun 2000-an sampai saat ini mungkin belum tahu tentang hal ini. Tapi kalau teman-teman bikin akun baru, mungkin teman-teman akan menemukan hal yang baru ini. Apa itu? Pada saat kita mendaftar Facebook, tentu saja kita memasukkan data-data pribadi kita. Contohnya nama lengkap, dan kemudian date, tanggal, tahun kelahiran kita. Dan di sana ada juga kolom mengenai gender. Nah, ini dia teman-teman. Kolom mengenai gender yang kita tahu sejak dulu, baik secara umum maupun secara Alkitab, gender hanya ada dua. Apa itu? Laki-laki dan perempuan, male or female. Nah, tapi pada saat ini dalam website dari Facebook itu sendiri, dia menambahkan satu option baru yang menurut saya menggelikan sekaligus aneh, yaitu adalah option custom. Nah, di mana pada saat kita masuk untuk mendaftar Facebook, dalam kolom gender itu tidak lagi hanya ada dua, tetapi ada tiga, yang satunya custom. Nah, satunya custom ini apa ya yang mau di custom ya? Nah, teman-teman mungkin ini cukup biasa bagi kita semua, tapi sekali lagi saya bilang ini perlu dapat perhatian penting bagi kita, khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Di zaman sekarang ini, jenis kelamin tidak lagi dikenal hanya ada dua, tapi ada custom. Nah, menurut Okezone, dalam okezontv.com, di sini kita melihat penjelasan dari Facebook sendiri mengatakan bahwa Facebook menambahkan option gender baru, di mana pengguna kini bisa memilih custom selain option jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Langkah ini tampaknya dilakukan Facebook untuk menghormati kalangan khusus atas dukungan organisasi advokasi LGBT. LGBT merupakan kepanjangan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Dengan pilihan option custom ini, pengguna bisa lebih terbuka serta mendeskripsikan mengenai gender atau jenis kelamin dirinya. Oke, alasan utama yang bisa kita dapat di sini adalah memberikan kenyamanan pada kalangan khusus ini, atau memberikan penghormatan, karena di sini dikatakan langkah ini nampaknya dilakukan Facebook untuk menghormati kalangan khusus. Apa itu? LGBT. Nah, itu teman-teman yang menurut saya cukup aneh, bukan lagi dua tetapi tiga. Dan saya lihat bukan hanya di halaman Facebook, tetapi ketika kita juga membuat sebuah akun Google Mail ya, atau membuat akun Google yang biasa kita lakukan. Dan ketika saya tadi juga mendaftar untuk Google dan saya ingin membuat sebuah akun bisnis, dan saya juga memasukkan hal yang sama, ada nomor handphone, tanggal bulan, dan gender. Pada saat kita klik gendernya, maka yang keluar adalah pria, wanita, tidak ingin memberitahu, atau custom. Nah, ini kepentingan untuk tidak memberitahu itu apa keresahan hatinya untuk tidak mau memberitahu jenis kelaminnya. Dan kemudian, ya bener kan? Dan tidak ingin memberitahu jenis kelaminnya. Emang kenapa? Kan disuruh pilih, bukan disuruh gambar ya kan? Disuruh pilih, dan kemudian ini custom. Ada pilihan berikutnya yang sama dengan Facebook adalah custom. Nah, pada pilihan gender ada custom, teman-teman. Apa itu artinya custom? Nah, kalau kita ngeliat saja sederhana, penelusuran kita di Google mengenai custom dalam bahasa Indonesia itu kostum. Nah, pengertian kostum ini sendiri adalah seperti kita masuk di sebuah pesta yang kita terserah mau pakai custom baju superhero apa aja boleh.
silahkan teman-teman custom. Artinya sesuai dengan keinginan kita. Dalam satu pesta itu teman-teman mau datang seperti Spider-Man, teman-teman mau datang seperti Batman, teman-teman mau datang seperti Biro Sableng, terserah teman-teman menggunakan baju seperti apa sesuai dengan apa yang kalian mau dengan tema superhero. Begitu juga mungkin dalam tema-tema yang lain. Dalam tema kartun ada yang pakai baju Naruto, ada yang pakai baju ini dan itu. Semua bebas sesuai dengan apa yang dia mau dan apa yang dia punya. Nah, itulah pengertian dari custom itu sendiri, yaitu kostum bukan yang asli, tetapi dia bikin sesuai dengan apa yang dia mau. Nah, kalau dalam pengertian ini tentu kita melihat bahwa seseorang bisa sesuka-sukanya, semau-maunya, apalagi tadi kita mendengar alasan dari Facebook untuk menghormati kalangan LGBT. By the way, saya tidak punya persoalan dengan LGBT dan saya juga mengasihi mereka dan saya tahu mereka adalah orang-orang yang saat ini sedang berjuang, orang-orang yang mungkin juga tidak mau berjuang, orang-orang yang mungkin mereka tahu salah tapi malu, ada juga mungkin yang mereka tidak tahu bahwa mereka salah. Dan banyak problem yang terjadi di sana teman-teman. Tapi posisi kita di sini bukan menghakimi, tapi kita belajar sejatinya sejak dulu. Firman Tuhan berkata kepada kita semua bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Dalam simbol yang kita ketahui, simbol laki-laki itu seperti ini dan simbol perempuan itu seperti ini. Tapi saat ini berkembang sekali berbagai macam simbol yang bisa kita lihat bersama-sama. Banyak banget. Dengan berkembangnya LGBT dan macam-macam, berkembang jugalah mengenai seksualitas. Banyak sekali option-option seksualitas yang berkembang di dunia saat ini. Baik itu, macam-macam deh. Mungkin teman-teman bisa searching saja mengenai mengenai seksualitas. Jadi bukan hanya mengenai seksualitas. Jadi homo punya sendiri, lesbian punya sendiri, dan itu dibagi beberapa sub yang berbeda-beda. Wow, itu sangat mengerikan sih. Dan teman-teman, kita harus tetap berdoa dan kita menjaga supaya di sekeliling kita, sahabat kita, teman-teman kita tetap terhindar dari hal-hal seperti ini dan kita menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan. Persoalannya sekarang adalah sejak dulu Tuhan menciptakan kita dalam Kejadian 1:27, maka Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, menciptakan dia laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, bukan Bambang dan Sugiono, tapi Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Itu. Nah, memang teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persoalan LGBT ini bukan adalah persoalan yang baru. LGBT ini adalah persoalan yang sudah ada, sudah terjadi sejak dalam perjanjian lama. Mungkin yang paling kita ingat adalah kisah Sodom dan Gomora, di mana sekelompok orang sedang mengepung rumah daripada si Lot. Dan mereka tahu bahwa tamunya laki-laki, dikatakan bahwa semua pria, baik yang muda maupun tua, mau memakai laki-laki itu untuk dijadikan penyaluran hasrat seksual yang serampangan. Tentu hal itu sangat menjijikan sekali, teman-teman. Nah, dalam Imamat 18 ayat 22, firman Tuhan berkata, "Jangan engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian." Tuhan sudah jelas melarang persetubuhan laki-laki dengan laki-laki. Karena firman Tuhan berkata bahwa Markus 10 ayat 6 dan 8, "Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu." Jadi memang laki-laki harus meninggalkan saudaranya semuanya untuk seorang perempuan, bukan untuk juga seorang laki-laki atau perempuan kepada perempuan yang lain. Nah, tentu itu adalah satu hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, saya juga menyampaikan ini supaya kita sembari belajar dan bukan menghakimi. Dalam Roma 1 ayat 25 sampai 27 juga berkata bahwa sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan merupakan penciptaannya yang harus dipuji-puji.
ayat 26, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami menggantikan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima di dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Nah, oleh karena itu teman-teman, dari awal sebenarnya ini adalah kerusakan manusia yang jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu, semua teman-teman yang LGBT, semua kita yang berpotensi harus hati-hati untuk hal ini, dan kita mengerti kembali kepada firman Tuhan bahwa kita mengusahakan diri saya, mengusahakan diri teman-teman dan saudara kita untuk kita dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja kita tenang dan kita tahu kebenaran yang sejati hanya di dalam Kristus. God bless you teman-teman, tetap jadi berkat dan tetap berhikmat. Bye-bye.